Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita di bulan Agustus ini. Saya mempersilahkan Bapak Ibu serta Saudara untuk boleh mengambil saat teduh sejenak. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawan domba tuntunan tangannya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Besar anugerah-Mu, kita akan angkat pujian ini bersama-sama untuk mengawal ibadah kita pagi hari ini. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kita akan angkat pujian ini sekali lagi dengan kita berdoa. Kita mau katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Engkau yang melayakan kami melayani Engkau. Layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu.
padamu Tuhan. Besar anugerah melimpah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita mau datang tadi ya Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena keberadaan kami saat ini semua hanya karena anugerah-Mu, hanya karena pertolongan-Mu, dan hanya karena kasih-Mu Tuhan. Di dalam setiap kondisi kami saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami saat pagi hari ini. Dan ketika kami datang pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong hati kami, menilik hati kami. Biarlah kami datang dengan kesungguhan hati kami, hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk menyembah Engkau, karena hanya Engkau saja yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan, karena sungguh anugerah-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Tidak ada satu kata pun Tuhan yang mampu kami ucapkan mewakili perasaan kami. Bagaimana kami sungguh mengucap syukur, sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan Tuhan. Ibadah kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Selamat pagi, sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih di rumahnya masing-masing. Saat pagi hari ini kita sudah masuk ke dalam minggu kedua di bulan Agustus, di mana bulan Agustus kita kenal sebagai bulan kemerdekaan bagi bangsa kita, di mana kalau biasanya di bulan Agustus ini kita pasti sering mengadakan lomba untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Tapi mungkin saat ini dengan kondisi new normal, kondisinya agak berbeda, tetapi tidak mengurangi sukacita kita bahwa kita sendiri pun adalah sebagai orang-orang pemenang di dalam Kristus. Dan untuk itu kita mau mengangkat satu pujian bersama-sama dalam nyanyian pujian nomor 323, Menanglah Dalam Yesus. Kita akan angkat semua bait. Kita akan pujikan dengan sukacita. Aku mendapat berita tentang Juru Selamat dunia. Aku mendapat berita tentang Juru Selamat dunia. Yesus matilah di Golgota bagi manusia. Ditahannya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya ku bertobat dan mendapat rahmat. Menanglah dalam Yesus. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darahnya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah. Bait yang kedua kita akan pujikan bersama-sama. Aku mendapat berita tentang kuasa Yesus Kristus. Orang buta dan yang cedera, Tuhanlah tabibnya. Sebab itu ku mohon, tolong aku juga Yesus, dan
menanglah selamanya di dalam darah. Baik yang mulia, aku mendapat berita tentang rumahku di surga. Aku mendapat berita tentang rumahku di surga. Mutiara gerbang kotanya dan jalan kencana. Malaikat terus menyanyi kemenangannya yang jaya. Kelak pun aku kan turut memuji rahmatnya. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya. Darahnya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam dan menanglah dalam Yesus. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya. Darahnya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darahnya. Puji Tuhan, kita semua adalah pemenang di dalam Yesus yang menyelamatkan kita. Dan saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Sugi Purnomo. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama angkat satu pujian. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku hidup bagimu. Akan kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kami mau nyatakan janji Kami. Menyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, mau hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama aku hidup, aku pun mau menyembah-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita mau katakannya sungguh-sungguh lagi. Kalau ku hidup Tuhan, ku hidup dengan cinta. Kalau ku hidup bagi, hatiku tetap menyembah. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, kami pun tetap mau menyembah Engkau Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kepada pendeta muda Sri Purnomo kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Cilandak. Saya berharap Tuhan terus memimpin kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam berbagai kesibukan yang ada, kita percaya bahwa Roh Kudus senantiasa memimpin kita. Oleh sebab itu saya terus berdoa bagi keluarga-keluarga Tuhan, khususnya di Gereja Baptis Indonesia Cilandak, agar senantiasa dipelihara, dijaga, diberkati Tuhan di tengah-tengah pandemi yang masih saat ini melanda negeri kita. Tetap semangat, andalkan Tuhan dalam segala kondisi yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kita bersama. Minggu ini kita akan kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia. Mari kita membuka Galatia pasal yang kelima, ayat 13 dan ayat 24 dan juga 25. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 dan ayat 24 dan 25. Bapak Ibu, saudara-saudara harap perhatikan Alkitab di tempat masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 24 dan ayat 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami dan terus memelihara hidup kami secara sempurna sesuai dengan kehendak Bapa. Di minggu kedua di bulan Agustus ini kami beribadah kembali bersama dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir di rumah kami. Tuhan hadir di tempat di mana kami saat ini sedang beribadah. Kami meyakini kasih Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Kami telah membaca firman-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berbicaralah kepada kami, agar kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, mengerti betul mengapa Tuhan memberikan kemerdekaan dan keselamatan itu dalam hidup kami. Pimpin hamba-Mu Tuhan, agar hamba dapat menyampaikan sesuai dengan maksud, pikiran, perasaan, dan hati Tuhan bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini adalah kemerdekaan orang percaya. Galatia pasal 5 ayat 13, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan kita sebelum kita menerima anugerah keselamatan yang kita terima dari Allah melalui kehidupan, pengorbanan dan kematian serta kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus di dunia ini, tentu kita sangat mengerti bahwa hidup kita itu dikungkung, dijerat oleh yang namanya dosa. Kalau Paulus memaparkan sebuah kebenaran firman Tuhan untuk jemaat Tuhan di kota Roma, ya, khususnya dalam Roma pasal yang ke-6, ya, bagaimana Paulus menyampaikan bahwa ada dua macam perhambaan. Hamba dosa yang akan membawa kita bersama-sama dalam kematian kekal atau maut. Kita akan binasa dalam kematian kekal. Tetapi Paulus juga menyampaikan sebuah hamba, yaitu hamba kebenaran. Di mana hamba kebenaran ini adalah hamba yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, yang telah menerima anugerah keselamatan itu dan menyerahkan seluruh anggota tubuhnya untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Tentunya ketika kita telah pernah menjadi hamba dosa dan saat ini Tuhan telah memerdekakan kita menjadi hamba kebenaran, kita berharap kita tidak mau atau kita tidak pernah lagi menoleh ke belakang, melihat kehidupan kita yang lama yang masih dikuasai oleh dosa. Kita harus masuk dalam sebuah perhambaan, yaitu perhambaan kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus. Makanya di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dia berkata, saudara-saudara, Paulus menuliskan kepada jemaat Tuhan di Galatia, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ini jelas. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada dimanapun berada, yang menyaksikan firman Tuhan dan ibadah hari ini, saudara telah dipanggil untuk menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari maut, merdeka dari kematian kekal. Tetapi Tuhan tidak hanya berkata, kamu telah menjadi orang merdeka. Tetapi
Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Nah, ini dia. Untuk kehidupan dalam dosa. Tuhan telah menebus kita, dosa kita dari dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sebagai orang yang menjadi orang yang telah ditebus oleh Allah, lunas dibayar oleh darahnya yang kudus dan mahal, kita tidak boleh serta-merta menyalahgunakan, kalau orang bilang, menyalahgunakan penebusan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oh, saya kan sudah ditebus oleh Tuhan, terserah saya dong, hidup mau berdosa kek, mau ngapain, kan itu dosanya sudah ditebus oleh Tuhan. Ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan dalam hidup orang percaya? Ada 3 jawaban dari Galatia pasal 5 ayat 13, 24 dan 25 yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Alasan yang pertama, mengapa Tuhan mau memberikan kemerdekaan dalam kehidupan saudara dan juga saya? Yang pertama adalah supaya kita dapat mematikan karakter dosa dalam hidup kita. Yang pertama, alasan pertama adalah supaya kita dapat mematikan karakter dosa dalam hidup kita. Perhatikan ayat 13 bagian yang B. Dari ayat 13 bagian A, supaya saudara dan saya dapat memahami dengan benar. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya, sekalipun dosa telah ditebus oleh Tuhan dalam kehidupan orang percaya, sekalipun Tuhan telah menebus dosa kita lunas dibayar, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa tubuh ini berasal dari daging. Sebab itu firman Tuhan berkata, roh penurut, tetapi daging kita lemah. Setelah saudara benar-benar menyadari sepenuhnya dengan kesadaran yang benar di dalam Kristus bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah dipanggil sesuai dengan kemerdekaan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita, tetapi jangan lupa bahwa kita masih memiliki potensi untuk jatuh di dalam dosa. Karena ingat, Roma pasal 6 ayat 20, Roma pasal 3 ayat 23, saudara. Saudara harus ingat bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa maut, jelas. Tetapi kasih karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Upah dosa maut. Orang percaya sudah tidak lagi memiliki maut di dalam kehidupannya. Kita tidak lagi takut dalam menghadapi kematian. Tetapi jangan lupa bahwa saudara, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, masih memiliki potensi karakter dosa dalam diri kita. Oleh sebab itu kita harus berjuang. Sehingga apa? Ketika kita telah sadar bahwa saya telah ditebus oleh Tuhan, dosa dulu, sekarang, dan yang akan datang telah ditebus, kita tidak lagi hidup menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Ingat, sebagai tebusan, sebagai seorang hamba yang telah ditebus oleh tuannya, kita tidak dibebaskan begitu saja, saudara. Kita bukan begitu ditebus oleh Yesus, pergi kemanapun kau mau, tidak. Tetapi ingat, hamba dosa dulunya sekarang menjadi hamba kebenaran. Tuannya berganti. Dulu ketika Tuhan kita menjadi tuan dosa, yaitu melahirkan maut. Tetapi saat ini ketika kita memiliki Tuhan yaitu Yesus Kristus, kita benar-benar menjadi hamba kebenaran yang akan membawa kita dalam perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Jangan menyalahgunakan keselamatan, pengampunan, penebusan, bahkan anugerah yang Tuhan berikan. Ya, jadi kita harus belajar mematikan
karakter dosa dalam diri kita. Orang Kristen bukan berarti orang yang kebal dosa. Saudara perhatikan. Saya pernah pergi melayani di Nusa Kambangan, saudara. Pernah pergi ke Nusa Kambangan melayani para napi. Dan saudara tahu kalau napi di Nusa Kambangan itu napi-napi yang sudah kaliber tinggi. Saya begitu dengar, Pak, kami mau jadwal Bapak untuk melayani napi di Nusa Kambangan. Saudara, pikiran pertama saya apa? Bukan soal apa yang harus saya khotbahkan, bukan. Takut. Modelnya kayak apa, itu napi, segala macam. Saya udah ketakutan. Nusa Kambangan, bayangkan. Kalau di Cipinang atau di Tangerang saya masih bisa, ya oke lah. Masih ecek-ecek mungkin menurut saya. Tapi ini Nusa Kambangan. Begitu saya dijemput di pelabuhan itu, lalu dikawal dengan beberapa orang ngawal gitu ya. Saya sudah kuat keringet dingin. Yang ngawal saya aja udah sekian banyak. Jangan-jangan. Saya udah berpikir yang aneh-aneh, saudara. Begitu masuk di Nusa Kambangan, diperiksa segala macam ketat. Walaupun saya pendeta, saya diperiksa seluruhnya, diperiksa. Saudara tahu apa yang membuat saya terkejut? Ternyata tidak sedikit narapidana orang Kristen yang ada di Nusa Kambangan. Orang Kristen, saudara, yang ada di Nusa Kambangan. Tadi saya katakan, ini bukan soal LP yang biasa-biasa. Ini lembaga permasyarakatan yang udah istilahnya kelas tinggi. Banyak juga orang Kristen. Artinya apa? Kekristenan mereka hanya digunakan untuk sebagai sebuah agama yang ada di kartu identitas. Tetapi bukan sesuatu yang dialami oleh mereka. Tetapi syukur kepada Allah ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada narapidana itu bertobat dan mendengar kebenaran yang hakiki dan yang sejati dari firman Tuhan. Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Artinya apa? Sebagai orang Kristen masih punya kesempatan. Masih ada celah bagi kita untuk melakukan dosa. Oleh sebab itu karakternya harus dimatikan, saudara. Karakter. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh berjuang untuk apa? Tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Kalau kita masih mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa, pada hakikatnya kita belum merdeka. Kita masih menjadi hamba dosa. Karena orang yang sudah dimerdekakan tidak lagi mau dia hidup dalam memiliki tuan yang akan membawa kebinasaan. Dia pasti akan mengabdi kepada Tuhan yang membawa kepada kehidupan kekal, kepada kebenaran, kepada sorgawi, tidak lagi mau binasa. Kalau kita masih cenderung ke sana, berarti kita masih diperbudak oleh dosa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan dalam hidup kita? Supaya kita dapat saling mengasihi dan melayani. Perhatikan ayat 13 bagian akhir. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, ketika kita telah dipanggil untuk menjadi orang-orang yang merdeka, yang tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, Tuhan punya tujuan supaya kita dapat saling mengasihi dan melayani. Kerinduan Allah agar ciptaannya yang serupa dan segambar dengannya dapat saling mengasihi, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Saling mengasihi dan saling melayani. Coba perhatikan, mari kita buka Roma 12 ayat 9 sampai 21.
Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Di bawah judul perikop, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 adalah esensi daripada kehidupan orang percaya. Berapa banyak gereja ditutup, berapa banyak gereja dibakar, berapa banyak orang dianiaya. Apakah Tuhan memerintahkan kita untuk membalas? Tidak, saudara. Hukum berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita dalam Roma pasal 12 tadi, ayat 7 sampai dengan 21, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Bahkan Tuhan sendiri berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi dan saling melayani yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah kasih yang sejati yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika ada kesempatan bagi kita untuk membalas kejahatan orang yang telah memberikan kepada kita kejahatan, tetapi kita tidak melakukannya, disitulah kasih Allah hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Nah, tentunya ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Ketika ada kesempatan bagi saudara dan termasuk saya untuk membalas perbuatan orang yang pernah menyakiti kita, tetapi kita tidak membalasnya, disitulah Roh Kudus sedang memerintah dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang penting ketika Tuhan menebus kita, supaya kita hidup saling mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Ini merupakan kerinduan Allah, di mana hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Sekalipun saya punya kesempatan untuk membalas dendam, wah ini kalau udah berkata membalas dendam, wah kesalnya udah bukan main lagi, saudara. Tetapi kita tidak membalas. Disitulah hidup kasih Kristus dalam hidup kita.
Berapa banyak saudara pernah disakiti sebagai orang Kristen karena mengikut Yesus. Bahkan gereja Tuhan di tempat ini, para pendahulu-pendahulu gereja mengerti betul perjalanan panjang. Apakah saudara membalas? Tidak. Bahkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Saat ini ketika generasi-generasi seperti saya menikmati apa yang saudara lakukan ketika masa-masa yang dulu, saudara sedang mengajarkan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena firman Tuhan tadi berkata dalam Roma pasal 12, pembalasan itu mutlak milik Tuhan. Jadi tidak perlu saudara mengotori diri saudara untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tidak perlu kita mengotori mulut kita yang memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan untuk mencaci maki orang yang pernah mencaci makimu. Tidak perlu saudara mengotori tangan saudara dengan melemparkan batu atau melemparkan benda-benda yang lain untuk mereka yang pernah melempar rumah saudara, yang pernah melempar gereja di mana saudara beribadah. Tidak perlu. Tuhan berkata, ketika seterumu lapar, berilah dia makan. Ketika seterumu haus, beri dia minum. Ini yang diajarkan Yesus dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita menjadi orang yang merdeka. Amin saudara. Kita menjadi orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang bebas dari dosa, dari hukuman maut, dari perbudakan kuasa kegelapan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang harus saling mengasihi dan harus saling melayani. Janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Firman Tuhan berkata, layanilah Tuhan dengan api yang menyala-nyala. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sulit untuk saling mengasihi orang yang menyakiti kita. Sulit untuk mengampuni orang yang pernah memaki-maki kita. Sulit untuk memaafkan oknum-oknum yang pernah berusaha menutup gereja, membakar gereja, mengancam orang-orang percaya. Saya sadar betul, itu sulit. Tetapi alasan yang terakhir yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mampu untuk mengampuni, memaafkan, dan membalas kejahatan mereka dengan kebaikan, yaitu hal yang terakhir, ayat 25 sampai dengan 26 dalam pembacaan Galatia 5 kita adalah, agar hidup kita senantiasa bergantung pada Roh Kudus. Perhatikan ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita belum menjadi milik Kristus, pengennya membalas kejahatan dengan kejahatan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita belum menyalibkan kedagingan kita, kita maunya membalas dendam. Kalau bisa lebih parah dari apa yang pernah kita alami. Tetapi Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya ingin membacakan saudara di ayat ini dengan terjemahan lain. Ayat 24 dan 25. Kita yang menjadi milik Kristus tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu dan semua keinginan badani. Kita seperti sudah memakukan hawa nafsu dan keinginan badani kita pada kayu salib Kristus. Kita sudah diberikan hidup yang baru oleh Roh Allah. Oleh karena itu, biarlah kita juga terus hidup dengan taat kepada pimpinan Roh Allah.
Jadi kita harus benar-benar bergantung dan taat kepada pimpinan Roh Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukanlah perkara yang mudah. Artinya ada kesempatan bagi kita untuk tidak dipimpin atau tidak bergantung kepada Roh Kudus. Hidupmu dimilikimu, dipimpin dagingmu, dipimpin kemauanmu, dipimpin rasa badani kita, maka kita akan binasa. Tetapi sebaliknya, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus sudah ada dan dimateraikan dalam diri kita, maka teruslah bergantung kepada pimpinan kuasa Roh Kudus. Makanya firman Tuhan berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jangan biarkan hidup saudara dan saya yang telah diberdekakan oleh Allah dalam Kristus Yesus dipimpin oleh daging kita. Makanya kalau sudah perhatikan Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26, itu pilihan kita. Setelah dimerdekakan, kita masih hidup dipimpin oleh daging kita yang akan membawa kebinasaan, atau dipimpin oleh Roh Allah yang membawa kehidupan kekal. Makanya tadi seperti yang saya telah sampaikan, kita harus mau tidak mau dengan penuh kesadaran mematikan karakter dosa dalam hidup kita. Karena kalau tidak, kita kembali kepada Tuhan, yaitu hamba dosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan memerdekakan kehidupan kita? Yang pertama tadi saya katakan, supaya kita dapat mematikan karakter dosa dalam hidup kita. Mengapa Tuhan mau memerdekakan kita? Supaya kita dapat saling mengasihi dan melayani sebagai orang-orang percaya. Dan yang terakhir, mengapa Tuhan Yesus memerdekakan kita? Agar hidup kita senantiasa bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami belajar bahwa kami telah dimerdekakan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Pengorbanan yang sempurna, darah yang kudus, darah anak domba Allah yang telah membersihkan hidup kami, yang telah membayar lunas, menebus kami dari dosa. Dan saat ini kami benar-benar belajar mengerti alasan mengapa Tuhan memberikan kemerdekaan itu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Agar kami dengan penuh kesadaran mematikan karakter dosa yang masih dapat timbul di dalam diri kami. Tuhan, kami tahu ini bukan perkara yang mudah. Tapi kami belajar untuk mengerti bahwa ketika ada peringatan dari Roh Kudus akan dosa, kami harus mematikan karakter dosa itu. Yang kedua yang Tuhan juga menyampaikan kepada kami, supaya kami hidup saling mengasihi dan saling melayani satu dengan yang lain. Kasih yang tidak pura-pura, kasih yang benar-benar tulus hadir dalam kehidupan kami, seperti halnya Tuhan telah mengasihi kami. Dan yang terakhir, agar kami semakin bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kami akan dipimpin oleh keinginan daging kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah membaca firman, kami telah meneliti sebagian firman Tuhan, dan mendengarkan khotbah di minggu kedua ini. Kami sadar betul bahwa kami adalah orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan mau menebus kami, agar kami hidup di dalam kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan umat-Mu, supaya mereka menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Corpus Delicti, Tuhan berfirmanlah terus melalui Roh Kudus dalam hidup kami, agar kami semakin sempurna seperti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas,
kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing dan menyelesaikan ibadah keluarga ini di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memimpin kami. Apapun yang kami kerjakan, biarnya kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, ya Kristus yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah setiap tempat yang saudara dan saya pijaki, nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Dan biarlah pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan saudara dan saya, mulai saat ini sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kita pulang. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita sekalian. Immanuel. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Cilandak BCA 6080414721 atas nama Milka Handayani.